pemain lokal ini bisa menetapkan standar mereka dengan perbandingan dari pemain-pemain asing ini. Itu menjadi peluang buat pemain nasional kita untuk menetapkan target yang lebih lagi. Jadi tidak hanya sekedar ya sudah dengan begini Pasrah. dia jadi pemain di tim Liga 1 yang populer gitu ya. Dengan gaji besar itu udah cukup buat mereka. No, kalau sekarang mereka harus membuat satu targetnya lagi melebihi pemain asing yang ada di klub mereka ataupun mereka bisa menjadi pemain asing di negara orang. Lawan Australia mudah-mudahan sering. Dan Bahrain insya Allah kita doa sama-sama, kita dukung semua timnas, kita bisa meraih poin penuh di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini saya bersama Abang Ahmed Zaki Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Beliau kapasitasnya sebagai Presiden Klub Persita Tangerang dan pecinta timnas nih, Bang. Ya. Nah, hari-hari ke depan kan akan ramai nih. Ya. Kita sudah menunggu sejak lama gitu. Ya. Pertandingan tanggal 20 melawan Australia di Sydney dan tanggal 25 melawan Bahrain. Yang paling heboh nih. Paling heboh. Memandang dua pertandingan ini gimana, Bang? Katanya kan kalau bisa raih hasil positif, seri di Australia, kemudian kalahkan Bahrain, peluang untuk tampil lolos langsung kan terbuka lebar nih, Bang. Ya, oke. Jadi pertandingan lawan Australia maupun lawan Bahrain ini menjadi pertandingan sangat penting bagi timnas Indonesia ya dalam rangka melanjutkan perjuangan untuk ke Piala Dunia nih. Dan tantangan ke Australia ini juga sangat luar biasa nih, ya. Terutama jarak tempuh, di mana pemain-pemain kita yang bermain di Eropa itu menempuh perjalanan hampir 24 jam tuh untuk sampai ke Australia. Itu dengan transit ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri karena kita tahu liga-liga baru selesai semalam tuh kalau di kita tuh. Tanggal berapa kemarin? Hari Minggu ya. Dan diperkirakan mereka baru tiba itu antara 18 malam atau 18 siang. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Ya mudah-mudahan harapan kita dengan tim kepelatihan yang baru di bawah Patrick Kluivert ini bisa berbuat lebih baik lagi di timnas kita. Dan tadi raihan hasil positif tentunya menjadi sesuatu yang menjadi dambaan bagi masyarakat Indonesia. Satu lagi yang lawan Bahrain. Nah, ini ada lukanya drama sendiri. 90 plus 6. Jadi 99. Ini juga menjadi pertandingan sangat penting karena satu, kita menjadi tuan rumah. Dan di pertandingan pertama kita juga bisa mempertunjukkan bahwa kita bisa mengalahkan Bahrain sebetulnya ya. Dan satu lagi memang menjadi poin penting bagi Indonesia di pertandingan tersebut. Jadi dua-duanya merupakan pertandingan yang sangat-sangat penting dan menjadi menjadi ukuran untuk langkah kita ke pertandingan terakhir. Kalau pergantian pelatih ini menurut Bang Zaki akan ada butuh waktu untuk adaptasi atau karena mayoritas pemain kan sama ya, Bang? Ya. Akan pengaruh nggak sih, Bang? Sebetulnya kalau saya melihat pilihan Ketua Umum PSSI Pak Erik ini juga cukup beralasan ya karena menunjuk Patrick Kluivert di mana memang pada saat ini mayoritas pemain-pemain timnas kita memang banyak berlaga di liga-liga Eropa terutama di Liga Belanda. Jadi penunjukan beliau juga menjadi pertimbangan yang sangat-sangat positif sebetulnya. Dan mempermudah adaptasi tadi dengan seluruh personil yang ada di timnas Indonesia. Jadi mudah-mudahan secara secara komunikasi adaptasinya akan lebih cepat. Tinggal bagaimana cara mengadaptasikan strategi dan juga rencana bermain bagi timnas kita. Nah ini dari yang pendekatannya Sinteyong kemarin yang defense dulu kemudian baru menyerang atau dengan pendekatan yang Patrick Kluivert bawa sekarang lebih banyak
Iya, lebih banyak bobot penyerangan. Oke, oke. Nah, menurut Pak Jaki akan ada efeknya nggak pergantian ini? Pasti ada Mm, efeknya. Tinggal nanti kita lihat mm, apa namanya hasilnya, mm, resultnya. Kita mm. juga kan kadang-kadang begini ya sebagai penggemar kita nggak pengen lihat prosesnya tuh. Kita udah Kita kadung. pengennya Iya, tahunya hasil akhirnya aja. Hasil iya, akhirnya iya. kalau bisa menang terus Betul, gitu Pak. kan. Nah, itu. Padahal di perjalanan menuju hasil akhir itu kan ada Hmm, proses yang harus dialami, hmm, baik itu oleh tim kepelatihan, pemain, manajemen, secara umum juga organisasi. hmm, Nah, begitu juga masyarakat harusnya bisa melihat proses itu terlebih hmm, dahulu. hmm. Tapi kita tidak boleh apa namanya ya eh, eh, ada alasan Iya, bahwa proses adaptasi dulu nih. iya. Orang kita milihnya udah di tengah-tengah seperti ini kan, artinya ya memang ada konsekuensinya Hmm, terhadap harmonisasi di tim. Tapi saya percaya karena yang ditunjuk oleh ketua umum ini adalah orang-orang yang profesional, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik. oke. Abang masih penggemar Inter ya? Masih Patrick ini kan pernah memperkuat AC Milan. Gimana waktu ketemu Bang pertama? nggak ada masalah, Gak ada masalah nggak ya? ada masalah. Kan kita banyak chit chat juga Eh, waktu, eh, apalagi kunjungan ke Stadion Persit Indomil ya. melihat Ya. pertandingan Persita pada waktu itu. Jadi eh, antusias Patrick ini yang saya Hmm, harapkan bisa ditularkan ke timnas kita. hmm, Bagaimana pada saat apa namanya berinteraksi dengan Patrick, dengan yang hadir waktu itu ada Gerard Van den Boot hmm, juga, ya, ada Dani Lanza, itu bisa membawa gairah baru hmm, hmm. di timnas kita. Kesan Abang ya, Bang? Kan banyak yang nganggap ah dia kan nama besar waktu pemain, Ya, pelatih belum teruji, tapi secara individu Patrick lebih apa namanya terbuka hmm, dan kalau humble semua juga humble. iya, Tapi dia melihat secara keseluruhan bahwa bukan cuma dia ansih, ada asisten pelatih juga yang memang kita harapkan bisa memperkaya dan memperkuat apa namanya eh, koordinasi antara tim pelatih dengan para pemain kita. Ini kan harus terkonek dengan baik nih. Bagaimana caranya mereka bisa menerjemahkan strategi itu hmm, kepada para pemain ini sangat penting sekali bagi hmm, seorang pelatih dan timnya. hmm, Gitu. Jadi saya harap bukan cuma sekedar figur Patricknya, tapi ada Alex Pastur, Dani Lanza, dan ya, para asisten yang lain, yang analisnya sekarang kan kurang lebih ada 11 yang berangkat, 12 dengan Patrick ke Australia. Ini menjadi satu ramuan yang cukup baik buat timnas kita. hmm. Nah, khusus lawan Australia kan emang Ya, dua pemain absen, Justin dan Ragnar Oratmangun, ya. akumulasi kartu. Tapi kita punya Kemungkinan keleluasaan, Egy juga Egy ada cedera. cedera. Ya. Tapi punya keleluasaan Jan Palu Pesi, Ya, James, kemudian Emil, ya. itu menambah pilihan buat Patrick. Akan berpengaruh nggak? Oh, oleh Ramni ya. Oleh, ya. Nah, Di itu depan. menurut Abang gimana? Opsi sekarang sebagai pelatih kepala, Patrick akan punya banyak pilihan. Hmm. Ya, bagaimana nanti dia menerjemahkan ke dalam formasi dan strategi yang dia pilih untuk pemain-pemain yang tepat. Tapi pada prinsipnya, Mas, di setiap pertandingan-pertandingan penting di sepak bola itu adalah bagaimana tim yang bisa memanfaatkan kesalahan tim lawan dengan baik dan meminimalisir kesalahan sendiri, itulah yang akan menjadi pemenang. Kadang ditentukan by moment ya, Pak. Ya, by moment. Ya, ya. 2 kali 45 menit itu kan momentumnya banyak sekali tuh. Dan momentum itu kan bukan hanya di tim Ya. kita, begitu juga ada di tim lawan. Nah, Hmm. bagaimana tim yang memanfaatkan momentum-momentum per menit ini dengan konsistensi, disiplin, dan konsentrasi yang tinggi, itulah yang bisa memenangkan sebuah pertandingan. Jadi kesalahan kecil pun di pertandingan-pertandingan penting ini sangat penting sekali. Itu saya sering lihat di setiap pertandingan sepak bola. Gitu. Ya. Yang kita anggap tim besar, tim kuat,
Tapi kalau dia kesalahannya bisa dimanfaatkan oleh tim lawan, Iya. bisa juga kalah. Makanya Iya. bola itu bundar. Benar. Bang, saya tahu ini wewenangnya pelatih, tapi Abang punya gambaran nggak starting line up-nya di kita? Wah, kalau itu kita serahkan kepada Pelatih. pelatih. Iya, Ya, yang itu lebih menyangkut teknis. posisi Abang juga sih. Nah, tapi kemudian Ya. posisi Abang sebagai presiden klub, ada banyak pemain di situ. Kehadiran pemain lokal, keturunan ini ada banyak pemaknaan. Ada Ya. juga yang buat apa saya latihan kalau dia di atasnya pemain keturunan semua. Gimana Abang menyikapinya? Kalau dari kita klub ya, itu sebetulnya di klub itu kan juga ada pemain asing nih. Betul. Ya, pemain asing dengan pemain lokal. Nah, pemain lokal ini bisa menetapkan standar mereka dengan perbandingan dari pemain-pemain asing ini. Banyak juga kok yang akhirnya pelatih itu, walaupun pelatihnya juga asing, lebih memilih pemain lokal daripada pemain asing. Kalau tadi kondisi-kondisi perbandingan antara individu ini sangat kelihatan gitu ya. Dan itu menjadi peluang buat pemain nasional kita untuk menetapkan target yang lebih lagi. Jadi tidak hanya sekedar ya sudah dengan begini Pasrah. dia jadi pemain di tim Liga 1 yang populer gitu ya. Dengan gaji besar itu udah cukup buat mereka. No, kalau sekarang mereka harus membuat satu target lagi melebihi pemain asing yang ada di klub mereka ataupun mereka bisa menjadi pemain asing di negara orang. Iya. Nah, itu penting tuh. Standarnya ikut naik, Ya, otomatis iya. pemain kita harus adaptasi. Karena kalau tidak punya mentalitas bersaing dengan dunia yang luas ataupun dengan pemain-pemain asing, itu kita hanya akan terkungkung di standar kita aja. Oke. Bang, terakhir prediksi lawan Australia dulu, lawan Bahrain. Oke, lawan Australia. Mudah-mudahan seri. Ya. Mudah-mudahan seri. Dan dengan gol, tanpa gol? Dengan gol. Oke. Dengan gol. Ya. Dan Bahrain, insya Allah kita doa sama-sama, kita dukung semua timnas, kita bisa meraih poin penuh di Jakarta nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Siap, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Eko. Ya, Sobat WK, Tribuners, demikian obrolan kita bersama Bang Ahmed Zaki Iskandar, Presiden Klub Persita dan pecinta Timnas Indonesia. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.